Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Fevi. Selamat pagi Bu. Glenn, Angel. Sambil minta tolong ya teman-teman yang lain segera dihubungi, sudah bisa join karena ini masuk materi baru ya anak. Kita masih 2 bab ini, kita harus berlari ini. Ya, Ibu ajak kalian sekarang itu berlari. Kalau kemarin masih jalan santai, ya sekarang berlari. Nah, di pas berlari ini materinya masuk materi fisika ya. Sudah dipelajari, sudah ada yang membaca materi suhu dan perubahannya. Jangan lupa catatannya disiapkan, buku dan catatan disiapkan. Sudah disiapkan semua buku dan catatan? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, coba karena kita sekarang materinya suhu dan perubahannya. Kira-kira apa sih itu suhu? Apa itu suhu? Ayo, siapa yang tahu apa itu suhu? What is the meaning of suhu? Suhu sebuah benda Suatu adalah besaran untuk menyatakan derajat atau tingkatan panas suatu benda. Oh, ya. Suatu derajat atau panas ya kan? Suatu benda. Yang kalian tahu ketika kalian bilang suhu, apa yang ada di pikiran kalian? Suhu. Apa yang ada di pikiran kalian? Suhu itu yang empunya Bu. Suhu gitu. Ayo. Apa? Hal apa yang berkaitan dengan suhu? Derajat. Derajat. Nah, selain derajat. Ketika kalian suka Celsius, oke. Apalagi? Tingkatan panas. Tingkatan panas. Derajat, Celsius, tingkatan panas. Nah, coba sekarang. Termometer. Gimana? Termometer, oke, good. Terus, apalagi? Kalau suatu benda dikenai suhu atau dikenai panas, ya kan? Benda itu akan bagaimana? Suhunya naik. Mendidih. Nah, suhunya naik, mendidih. Terus kalau itu kan kalau pada zat cair. Nah, kalau benda pada zat padat, ya kan, dikenai suhu zat padatnya apa yang membakar? Meleleh. Membakar, meleleh. Terus, tapi kalau besi tuh gimana kalau besi? Meleleh ya, Miss? Meleleh, yakin. Kalau kena itu sinar matahari, menerima panas itu. Ya, menerima panas. Tapi dia akan bagaimana? Kalian pernah mengamati siapa yang pernah naik kereta api? Berubah. Saya. Oke. Tadi Yesi, Sanjiro pernah naik kereta api. Karena kalian pernah mengamati enggak jalan kereta api itu? Relnya. Pernah mengamati relnya bagaimana? Pernah. Ya, bentuknya bagaimana? Irsa, bentuknya bagaimana? Menyusut ya? Menyusut. Kalau dikenai panas kalau siang ya. Merenggang ya, merenggang. Ada renggangan kan? Jalan kereta api itu dibuat renggang. Tujuannya untuk apa?
Ayo. Mencegah pemuaian. Oke, mencegah pemuaian. Berarti suatu benda jika dikenai suhu atau panas, dia akan bagaimana tadi? Memuai. Memuai. Jadi bahasan kita hari ini itu akan nanti ada suhu, termometer sebagai alat pengukur suhu, dan pemuaian. Jadi yang ada rumusnya nanti termometer dan pemuaian. Ya, diperhatikan baik-baik karena ini materi hitungan. Ya. Oke, tadi suhu adalah tingkat derajat. Nah, sekarang kita masuk termometer. Sambil dibuka bukunya, sudah dibuka belum? Yo, halaman 135, 155 atau sudah mulai meringkas gitu ya. Jadi untuk termometer itu adalah alat pengukur suhu, itu ada dibedakan menjadi apa saja. Yo, saya sudah baca. Termometer, jenis-jenis termometer ada termometer apa saja? Satu, termometer zat cair. Termometer zat cair. Terus yang kedua, ambil dicatat tuh ya. Jenis-jenis termometer. Bimetal. Termometer alkohol. Kristal cair. Kristal cair. Jadi ada 3, kalau alkohol itu pengisinya nanti. Jenis-jenis termometer, garis besarnya ada 3. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer bimetal. Yang ketiga, termometer kristal cair. Kristal ya, kristal cair. Sudah dicatat ya? Siapa yang sudah pernah melihat termometer? Saya. Nah, kalau kalian apa ketika menggunakan termometer? Saat demam. Sakit, oke, saat sakit, demam panas. Biasanya kalian gunakan di mana? Kelek. Kelek. Iya. Lipatan. Lipatan mana? Di ketiak ya, di ketiak. Kalau anak kecil kadang di mulut, ya, kadang juga di dubur atau anus. Justru yang paling benar, yang paling valid itu adalah ketika di dubur. Ya, tapi kan loh Bu, masa di dubur ya, itu yang justru yang kalau panas itu diceknya di anus. Makanya ada ketika kita panasnya panas sekali gitu ya, untuk menurunkan panas lebih cepat itu adalah obat dimasukkan lewat anus. Karena dulu itu pengalaman anaknya ibu waktu panas, sakit panas sekali itu sampai derajatnya itu 40 derajat. Itu udah sampai, tapi puji Tuhan nggak sampai kejang step gitu ya. Jadi panas sekali. Nah, untuk menurunkan panas biar cepat ternyata diberi obat penurun panas tapi dimasukkan lewat anus. Jadi langsung turun. Ya. Tapi kalian udah besar nggak usah dicoba ya. Nanti kalian geli sendiri ya. Masukkan obat lewat anus malah bingung nanti. Tuh. Tadi adalah jenis-jenis termometer. Sekarang kalian ketika melihat termometer, di dalamnya ada cairan berwarna kadang merah, ada biru ya kan? Yang bisa nandakan kok bisa naik ya. Kalau sekarang mungkin jarang karena kalian menggunakan termometer digital. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian pernah melihat yang termometer bentuknya kaca, termometer masih zaman dulu taruh ketiak, itu kan ada tanda merah jalan gitu ya. Nah, itu namanya isian termometer. Nah, biasanya isi termometer ada 2. Zat cair loh ya, yaitu raksa dan raksa dan alkohol. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Coba sekarang sebutkan kelebihan menggunakan raksa untuk isian termometer. Yuk. Warnanya mengkilap, pemuaian teratur, titik didihnya tinggi, 357 Celcius. Ya, oke, betul ya. Jadi ada kelebihan untuk penggunaan raksa adalah dia warnanya mengkilap. Jadi gampang. Terus yang kedua, dia punya titik didih tinggi. Jadi kalau titik didihnya tinggi sampai 350 derajat, nah itu nggak pecah, gitu kan? Terus yang kedua, pada titik apa? Cepat bereaksi, itu juga termasuk kelebihannya ya untuk air raksa. Dicatat loh ya, kelebihan raksa. Kalau misalkan kalian ketinggalan, kalian catat poin besarnya. Jadi misalkan seperti tadi poin besarnya, suhu, pengertian suhu. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi setelah selesai pelajaran, diulang lagi. Oh, cari yang namanya pengertian suhu.
Oh, cari jenis-jenis termometer ya, gimana? Kelebihan air raksa tadi apa aja? Oke, 1. Mengkilap warnanya. Terus yang kedua, titik didihnya tinggi. Terus yang ketiga, pemuaiannya teratur. Yang keempat, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Nah, itu untuk kelebihannya. Tapi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ternyata kekurangan air raksa itu adalah zatnya beracun. Berbahaya. Iya, berbahaya. Betul, itu kekurangannya. Harganya berbahaya. mahal. Harganya mahal. Oke, betul. Jadi Titik bekunya hanya 40 Celcius. ya, titik bekunya yang kecil. Kayak betul ya. Jadi tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya tadi sudah disebutkan. Nah, masih bisa dicatat toh, mendengarkan, makanya hari ini Ibu untuk siapkan. Kenapa? Brian Lee nggak bisa masuk, kenapa? Bentar. Berarti yang pertama disebutkan adalah Di refresh coba. ya. Di refresh ulangi lagi. Untuk Brian Lee kalau nggak bisa masuk, minta tolong temannya suruh refresh terus masuk lagi. Karena ini baru 33 anak. Tadi sudah ya kekurangannya. Nah, sekarang kelebihan alkohol sebagai isian termometer. Titik bekunya Gimana, Oli? rendah, min 115. Ya. Pemuaiannya teratur, sensitif terhadap panas, koefisien muainya besar. Oke, itu untuk yang alkohol ya. Keuntungannya dia titik didihnya yang lebih besar, titik bekunya. Tapi kalau raksa titik bekunya kecil, hanya min 38 atau sampai 40. Tapi kalau untuk alkohol min 115-an. Tapi ada kekurangannya juga selain dari kelebihannya. Kekurangannya apa? Tidak ada warnanya, titik didihnya hanya 80 Celcius, membasahi dinding. Oke, dia membasahi dinding, ya kekurangannya. Titik didihnya kecil, maunya kebalikannya dari raksa loh ya. Titik didihnya dia kecil untuk kekurangannya. Lalu ada tambahan lagi, dia punya kelebihan, harganya murah. Tadi kalau raksa harganya mahal, alkohol harganya murah. Karena terjangkau kan, kita bisa membelinya. Tapi kalau raksa mahal. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelebihan dan kekurangan dari pengisian air, pengisian raksa dan alkohol? Nah, kalau tidak kita lanjut ke yang ini. Biasanya alkohol itu dipakai di luar negeri ya, Bu? Di sini juga dipakai. Buat di udara-udara dingin. Di Indonesia juga dipakai. Di Indonesia juga dipakai. Kita kan juga kadang untuk apa yang bisa kita pakai? Termometer laboratorium. Mungkin kalian kalau pernah praktek waktu SD di lab, itu ada termometer yang panjang, ya, yang hanya sampai 100 derajat. Itu untuk percobaan. Jadi untuk mengukur suhu, untuk pemanasan, biasanya itu ada. Itu yang panjang, kebetulan di sini ada sebenarnya, tapi karena kalian nggak praktek jadi ya bisa ya. Bentuknya ada di seperti halaman 138. Jadi panjang, di situ kan ada merah-merahnya, nah itu namanya alkohol. Termometer suhu badan juga bisa, itu ada. Ya. Tadi sebenarnya kelebihannya alkohol bukan tidak berwarna ya Olive, tapi justru karena alkohol adalah berwarna. Dia bisa berwarna biru dan merah, itu kelebihannya. Jadi bisa terlihat. Ya. Jason tadi minta diulangnya apa ya Jason ini? Jadi kalau diulang dari awal kita telat ya. Kalau enggak nanti bisa kalian pelajari di halaman 135 ya. Intinya tadi adalah satu pengertian suhu. Yang kedua jenis-jenis termometer. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari isian termometer raksa dan alkohol.
Ya. Terus untuk termometer itu kan berbahan dasarnya zat cair. Dipakainya untuk termometer laboratorium dan suhu badan. Nah, sekarang masuk ke yang termometer bimetal. Namanya bimetal berarti dia berupa pada zat padat. Ya. Kalau bimetal itu biasanya buat mengukur panas besi, kayak gitu ya. Kalau besi, aluminium itu bahannya. Nanti ada namanya keping bimetal. Jadi ketika suatu benda panas, besi panas, didekatkan dengan suatu termometer bimetal, bimetal itu akan melengkung. Nah, lengkungannya itu tergantung dengan yang namanya koefisien muai panjangnya. Bisa koefisien muai panjangnya ya kan. Misalkan besi itu pasti punya koefisien muai panjang, bisa memanjang ketika dipanasi kan. Nah, itu bisa dicek dengan yang namanya termometer bimetal. Bimetal akan melengkung ke koefisien yang muainya lebih kecil. Ingat-ingat ya. Keping bimetal itu akan melengkung ke koefisien muai panjangnya yang kecil. Ketika dipanaskan akan melengkung ke koefisien muai panjang yang kecil. Ya, untuk bimetal. Kebalikannya, jika didinginkan dia akan menyusut ke koefisien muai panjang yang besar. Jadi itu untuk yang bimetal. Karena itu nanti akan digunakan ketika kalian masuk ke materi pemuaian di subbab ini. Lanjut sekarang kita ke termometer. Ya, perhatikan termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Termometer itu dibedakan ada kalau berdasarkan termometer suhu ada berapa? Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Kelvin. Jadi ada 4 untuk termometer skala suhunya. Ingat-ingat. Kalian catatkan Reaumur, Celcius, Fahrenheit, terus Kelvin. Kevin, jangan Kevin ya, tapi Kelvin. Gitu. Oke, tadi berarti perhatikan baik-baik ini ya. Skala gimana nih? Oke, skalanya tadi ya ini ibaratnya termometer ya. Termometer Celcius. Yang satu lagi termometer ini skala Reaumur. Terus Fahrenheit. Kalian juga tuliskan seperti yang Ibu tuliskan di papan ya. Fahrenheit dan Kelvin. Nah, ada 4. Oh ini berarti sudah Ibu Edna. Ada 4 skala termometer. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau di atas ini, ya ini di atas, itu namanya skala titik didih. Ya, ini namanya teks. Itu titik didih. Ya, jadi namanya titik didih yang di atas. Terus kalau yang di bawah ini berarti namanya titik lebur atau beku ya. Ingat-ingat ya. Jadi yang di atas titik didih, yang di bawah titik lebur atau beku. Kalian harus hafal dan ingat. Untuk titik didih pada skala Celcius, ya pada skala Celcius, ini itu adalah bentuk-bentuk lain tapi maksudnya sama. Ya, jadi untuk didih pada
skala Celcius itu berapa kalau kalian merebus air, titik didihnya berapa? 100. 100. Oke, jadi ini 100. Loh, ini kok draw. Jangan bingung kalau nanti kalian menemukan bentuk-bentuk, nah, ya, jangan. Ada pertanyaan dari sini. Ini maksudnya apa ini? Jadi, Soal yang ada di Google Class, sudah. mungkin ada yang ditanya. Oh, webinya bermasalah. Jadi ya, titik didihnya tadi berapa? 100. Silakan kalian buka Ini kok jadi gini ya tulisannya. Bentar. sama 100 ya. Tapi kalau untuk reamur titik didihnya berapa? Reamur? 0 ya, Bu. Oh, enggak, reamur titik didih ayo. Kalau Celcius 100, kalau reamur 80. 80. Good ya. 80 derajat reamur ya hitungannya ya. apa boleh silakan sekarang yang mau tanya ya. Nah, ini agak ditekan dulu ya. Kamu nggak tanya. Ya. Ini agak pelan ya nak ya. Karena ngitung. Oke. Untuk reamur 80. Kalau untuk Fahrenheit, ayo. 212. 212. Good. 212 atau dulu kalau kalian suka nonton film Wiro Sableng, enggak ada ya, itu zamannya Bu Pepi itu. Kapak 212 gitu kan. Itu kayak Fahrenheit. Kalau untuk Kelvin, ayo Kelvin berapa? 373. 373, betul. Good. Nah, sekarang ini kan kalau titik didihnya. Yo, kita kalau titik leburnya. Kalau titik leburnya berapa ya? Untuk Celcius? Angka 0. Oke. Ingat 0. Kalau untuk reamur? 0. 0. Tuh. 0. Untuk Fahrenheit? 32. 32. Min 32. 32 atau min 32? 32. 32 saja. Oke. Kalau untuk Kelvin? 273. 273. 273. Sudah pada pinter ya? Sudah pada pinter. Buku ada, Bu. Iya, makanya tak suruh baca. Bu, tapi kalau suruh ngerjakan tugasnya langsung nggak bisa kalau nggak dijelaskan, ya kan? Oh, minta dijelaskan, ya tak jelaskan. Oke. Sekarang skalanya, kalau kalian biasanya kan di buku sudah ada, Bu. Skala Celcius itu 5, reamur 4, Fahrenheit 5, Kelvin 9, ya enggak? Itu didapat dari mana? Kalian harus tahu asalnya biar kalian enggak hanya hafalan. 0 sampai 100 itu ada rentang berapa? 0 sampai 100. 100. Oke, 100 ya kan? Ini rentangnya 100. Kita mau biar tahu. Terus kalau untuk reamur dari 0 sampai 80? 80. Oke. Terus kalau untuk Fahrenheit dari 32 sampai 212? 180. 180. Terus kalau untuk Kelvin? 100. 100. Berarti kalian punya perbandingan yaitu dengan cara kalian menyederhanakan. Dibagi berapa untuk semuanya ini? 20. 20. 100 bagi 20? 5. 5. Oke. 80 bagi 20? 4. 4. Oke. 180 bagi 20? 9. Terus? 5. 5. Oke. Nah, ini namanya nanti untuk menghitung konversi suhu. Jadi dasarnya ini. Kalian ingat-ingat perbandingannya karena untuk konversi suhu. Paling gampang itu adalah yang punya derajat ininya sama, rentangnya sama yaitu Celcius dan Kelvin.
Sama-sama 5:5. Makanya kalau misalkan ada, ya, misalkan ada serat apa 73 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Ada yang tahu? 27. Iya, 27. Sama, Miss. Iya, enggak sama, no. Dilihat bawahnya berapa ini dimulainya Celcius. Awalnya dimulai berapa nih Celcius, dilihat. 0 kan? Terus kalau Kelvin dimulainya berapa ini? 273. Nah, kalau 0 itu sama dengan 273. Berarti kalau 27 derajat itu berapa? Ayo. Kalau 0 di sini itu sama dengan 273. Berarti kalau 27 derajat Celcius berapa Kelvin? 300. Oke, dari mana Tirsa? Bisa 300 yuk. 27 derajat Celcius Oke. tambah 273. Oke, good. Betul ya. Ada yang masih belum paham? Enaknya kalau sama-sama selangnya itu perbandingannya 5:5. Itu hanya tinggal ditambahkan. Karena, tapi ingat, meskipun dia sama perbandingan, ternyata titik leburnya kan 0 dan 273. Jadi dilihat, dia mulainya dari mana. Ketika Celcius startnya di 0, Kelvin itu nilai 0-nya Celcius sama dengan 273-nya Kelvin. Ya, itu kalau dari derajat Celcius ke Kelvin. Kelvin itu tidak pakai tulisan derajat ya untuk Kelvin. Yang pakai tulisan derajat itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, sekarang kalau misalkan ada 423 Kelvin, itu berapa derajat Celcius? Ayo, siapa yang bisa? 149. Ya, dari mana Tirsa? 423 Kelvin kurangi 273. Oke, betul. 423 dikurangi 373 atau 273? 273. 273. Hasilnya tadi berapa? 149. Kok 149? Belakangnya sama-sama 3. 423. 149,85. Jadi itu saya 423 kurangi 273. 50. Nah, kok bisa 149? Kamu dikurangi ketidakpastian ya? Ini ya. Ya, sudah paham sampai sini? Itu untuk Celcius ke Kelvin dan Kelvin ke Celcius. Sudah paham? Ibu anggap sudah paham. Nah, oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kalau misalkan tulis lagi nih. Nah, kalau misal sekarang derajat 36 derajat Celcius, berapa Reaumur? Oh, 36 derajat Celcius berapa Reaumur? Boleh dicatat di buku, tapi juga tuh koma nggak masalah ya Nana, jangan. Jadi ketika kalian ngitung tuh kok, lah hasilnya koma Bu, langsung males ngitung. Apa koma yuk? Dihitung 36 derajat Celcius. Berapa derajat Reaumur? Atau biar gampang lah Bu, 35 wis. 35 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? 28. Berapa?
28 Oke, ya. good. Olive, 28. Yuk, dari mana Olive? Biar teman-temanmu tahu. 35 dibagi 5 dikali 4. Ya, betul. 35 dibagi 5 kali 4. Atau kalau misalkan kalian mau cara mudah mengingatnya, yang ditanya apa ini derajatnya? Reamur. Reamur itu perbandingannya berapa ini? 4, ya kan? Ya enggak, perbandingan reamur kan 4. Dibagi per, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa ini? Celsius. Perbandingan Celsius berapa? 5. Oke, 5. Ya. Berarti terus dikali derajat yang diketahui berapa? 35. 35. Ini ya, biar ingat. Itu jadi 28 derajat reamur. Jadi diingat-ingat untuk mengingatnya, kalau yang ditanyakan di atas perbandingannya, yang diketahui perbandingannya di bawah, dikali derajat yang diketahui. Oke, sekarang Ibu tanyakan lagi. Kalau ada misal, berapa ya? 32 derajat reamur. Itu berapa Celsius? Derajat Celsius. Yo, siapa yang bisa? 32 derajat reamur, berapa derajat Celsius? 160 ya, Bu? 160? 40. 40. Coba caranya gimana, yuk? 5/4. Oke, 5/4. Dikali 32. Oke, jadi 40. Oke, sudah paham semua? Sudah paham? Kok nggak ada jawaban ini sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Nah, Puji Tuhan, udah. Oke, sip. Terus kalau Fahrenheit ini gimana, Bu? Fahrenheit ingat loh ya, ini kan kebetulan kalau Celsius itu sama-sama 0. Ini siapa yang nyoretin? Ya, kalau Celsius sama reamur kan sama-sama 0. Nah, kalau Fahrenheit ini kan awalnya 32, jadi bagaimana? Ayo. Misal ditambah 32. Ditambah 32. Ditambah 32. Kalau dari mana? Kalau misalkan Celsius ke Fahrenheit, oke, sekarang ditulis aja. Kalau misalkan mau berapa ya? Misalkan 40 derajat Celsius itu berapa Fahrenheit? Ayo, berapa Fahrenheit? Ayo, 40 derajat Celsius berapa Fahrenheit? Caranya, ayo. Caranya, ayo. Ingat yang 40 derajat Celsius kali yang 9/5 tambah 3. Oke, 9/5. Ingat ya, 9 itu adalah perbandingannya Fahrenheit, 5 yang ditanyakan perbandingan Celsius dikali 40. Jangan lupa nanti hasil ini ya kan baru ditambah 32. Ya, ditambahnya adalah setelah kalian menemukan. Jadi ini tadi ketemunya berapa? 72 ditambah 32. Hasilnya 104. Pintar. Tadi sudah ada yang menyebutkan. Hore. Nah, sekarang kalau dari Fahrenheit ke Celsius gimana? Dikurangin 32 ya? Siapa yang dikurangin dulu siapa? Misal, dibalik aja. 104 Fahrenheit, derajat Fahrenheit, itu berapa Celsius? Ayo. 40. Ya, 40. Caranya gimana dulu?
Kan harus tahu caranya. 104 derajat Fahrenheit dikurangi 30. Oke, berarti Dikurang kalau 32 kali 5 per 9. Oke, sip. Berarti sudah paham ya. Kalau dari Celsius atau dari Reaumur ke Fahrenheit, itu hasilnya akhirnya ditambahkan. Tapi kalau dari Fahrenheit mau ke Celsius atau ke Reaumur, derajatnya harus dikurangi dulu 32. Wah, sudah paham ya sampai sini? Sudah paham? Sudah paham belum? Paham. Oke, kalau sudah paham berarti Ibu anggap untuk materi yang termometer sudah. Kita nanti akan lanjut ke materi yang pemuaian dengan link Zoom yang baru ya anak-anak, karena ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, sambil mau menunggu waktunya ini habis, ada pertanyaan? Mungkin kalian nanti sambil menunggu ini, lihat halaman 143. Dilihat buku BSE, ya, 143. Ibu kasih waktu kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 dulu. Tapi ya, kalau ya 1, 2, 3 itu gampang-gampang banget, tapi cuman Kelvin ke ini saja, nggak usah deh. Nanti nggak belajar lah. Nomor berapa ya? Ini hanya Kelvin ke Celsius, Celsius ke Kelvin itu kalian sudah gampang. Oh ini aja, halaman 144 anak-anak. 144. Soal nomor 5. Ya, halaman 144 BSE, soal nomor 5 saja. Ibu tunggu 15 menit kalian mengerjakan, berarti nanti sampai jam 9, ya kan? Nah, habis itu nanti jam 9 kita akan ada Zoom lagi untuk pemuaian. Karena materi pemuaian ini juga ada rumusnya, ya. Jadi habis ini kalian kerjakan buku BSE halaman 144 nomor 5. Kita akan ketemu lagi di Zoom jam 9. Oke? Untuk menyelesaikan bab ini karena kita harus kejar materi nih anak-anak. Karena tanggal 27 ini sudah UAS ya kan. Jadi materi harus diselesaikan. Oke? Semangat buat kalian semua. Tetap sehat, tetap apalagi ya. Semangat pokoknya intinya itu ya. Oke, dikerjakan ya halaman 144 nomor 5. Ketemu lagi jam 9. Dadah anak-anak. Absennya nanti jam 9 ya. Dadah. 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 Nah, Bu Pepi ngomong dadah-dadah, nggak ada yang dadah.